Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin pemirsa di rumah dan penonton di studio, siang ini kita akan berbincang-bincang langsung dengan Bapak Ketua PC Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Kuningan beserta Bapak Sekjen Ansor Kabupaten Kuningan. Saat ini kita sambil menunggu acara PKD Gerakan Pemuda Ansor Angkatan 1 Kecamatan Luragung dan Dirosah Ulah yang berada di Pondok Pesantren Nurul Hayah 4 Cigedang, Luragung, Kuningan. Langsung saja, gimana tanggapan dari Pak Ketua PC GP Ansor mengenai acara yang akan kita laksanakan sesaat lagi? Mangga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, ma ba'd. Yang saya hormati sahabat sekretaris Caimin, juga saya hormati sahabat Adhari, pimpinan cabang, juga Kiai Aziz selaku pimpinan anak cabang Kecamatan Luragung. Alhamdulillah saya di siang hari ini bisa hadir di tengah-tengah sahabat-sahabat, khususnya di pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Luragung. Alhamdulillah saya melihat terkait kegiatan agenda kaderisasi angkatan pertama ini untuk PAC Luragung. Saya kira mudah-mudahan ini jadi semangat awal, karena ini kaderisasi PKD angkatan pertama. Mudah-mudahan ini akan menjadi contoh untuk PAC-PAC yang lain, dengan saya melihat dari awal persiapan yang luar biasa, tata manajemen, koordinasi dan juga persiapan. Dan juga saya sudah mendengar bahwa untuk peserta kegiatan PKD di Luragung ini luar biasa, jumlahnya hampir mendekati 100 calon peserta. Mudah-mudahan ini bisa dipertahankan, sahabat-sahabat bisa mengikuti kaderisasi PKD di Pondok Pesantren Nurul Hayah di Desa Cigedang ini sampai tuntas, sampai di baiat, mudah-mudahan. Mungkin untuk pengalaman Pak Ketua untuk PKD-PKD yang sebelumnya, soalnya kan dari kita PAC itu ya baru ngalamin sekali ketika tahun kemarin di PCNU. Ya. Nah, mungkin untuk bisa menceritakan PKD-PKD sebelumnya. Ya, sejauh ini kalau tidak salah kita di pimpinan cabang itu sudah melaksanakan di angkatan 12 ya. Angkatan 12, walaupun beberapa kali tempat PKD itu memang bertempat di beberapa kecamatan, tapi tentunya pada waktu itu kita handle dari pimpinan cabang. Sepengalaman kita, jujur saja saya melihat kesiapan dari sahabat-sahabat panitia ini kayaknya agak lebih rapih gitu, agak lebih rapi. Kemudian saya juga tadi masuk di pondok pesantren juga tempatnya nyaman, enak, luas gitu kan. Mudah-mudahan sahabat-sahabat peserta ini juga bisa khusyuk, bisa fokus mengikuti kegiatan PKD ini. Selebihnya dan sebelumnya PKD-PKD yang kita laksanakan tetap kita mengacu kepada PDPRT GP Ansor, bahwa memang PKD ini adalah pintu awal, pintu masuk kepada siapapun yang ingin khidmat, yang ingin masuk menjadi kader GP Ansor, yaitu wajib PKD. Alhamdulillah secara kegiatan, sepengalaman kita, secara substansi kita selalu khidmat, selalu fokus dan selalu terukur. Yang terpenting adalah pada saat di ruang kelas gitu. Di ruang kelas kita serahkan nanti sepenuhnya kepada
instruktur, baik instruktur di tingkatan cabang maupun instruktur di tingkatan wilayah. Dan insya Allah PKD di Kecamatan Luragung ini insya Allah akan dihadiri langsung oleh pimpinan wilayah. Juga tadi saya dapat kabar bahwa bahkan Ketua Kaderisasi GP Ansor Jawa Barat juga akan hadir. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini keberkahan buat kita semua. Amin, amin. Umumnya GP Ansor di Kuningan, khususnya di PAC GP Ansor Luragung. Gitu Kiai. Ya, ya, siap, siap. Terus ini persiapan-persiapan yang tadi disebutkan ini tak lepas dari peran penting Bapak Sekjen. Nah, karena kita pengalaman mengadakan PKD di Kecamatan Luragung ini baru pertama kali, makanya mulai dari awal sampai saat ini kita akan memulai itu ya sepenuhnya Pak Sekjen ini berperan penting. Betul. Nah, jadi kita pengen tahu apa saja Pak Sekjen persiapan-persiapan dan nanti agendanya seperti apa untuk PKD kali ini. Baik, terima kasih. Terkait persiapan-persiapan untuk kegiatan PKD dan di Rosah angkatan pertama di Kecamatan Luragung ini memang kita mencoba untuk merubah paradigma kebiasaan-kebiasaan yang memang kita sudah lakukan di PKD-PKD sebelumnya. Ini kaitan dengan persoalan manajemen manajemen kegiatan. Nah, mudah-mudahan rancangan yang sudah kita rancang hari ini terkait manajemen kegiatan kita akan coba semaksimal mungkin agar kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Lalu yang paling terpenting adalah agar bagaimana para peserta ini bisa mengikuti dari awal sampai akhir dan ya mudah-mudahan dengan mereka para peserta ini melakukan proses kaderisasi di gerakan Ansor ini dapat menjadi giroh bagi mereka untuk bisa menggerakkan Ansor dan umumnya NU di tiap kecamatan masing-masing. Karena dari data yang kami terima ini hampir 70% dari kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Kuningan minimal ada keterwakilan baik 2 orang maupun 3 orang. Bahkan ada salah satu kecamatan yang memang mengirimkan lebih dari 10 orang. Salah satunya Kecamatan Lebakwangi juga mengirimkan 12 orang, lalu Kecamatan Luragung juga kita banyak mengirimkan, alhamdulillah. Dan ini mudah-mudahan menjadi awal start kita untuk mewujudkan Ansor di Kabupaten Kuningan ini menjadi lebih baik lagi. Ya, ya. Jadi dari 32 kecamatan, jadi hampir tiap kecamatan Terisi gitu. Terus tadi mengenai dari administrasi itu Pak Sekjen, itu bagaimana nanti peserta-peserta yang dadakan misalkan ada, karena menurut cerita-cerita senior itu nanti waktu dadakan-dadakan itu pada bawah, itu nanti gimana kita antisipasinya? Terkait antisipasi itu, jadi kita sudah menyampaikan di sosial media dan diinformasikan ke ketua-ketua PAC bahwasanya pembukaan PKD dan di Rosa ini kan sampai penutupan itu sampai tanggal 24. Nah, kemarin hari Rabu kita sudah tutup untuk pendaftaran PKD dan di Rosa di satu kecamatan Luragung. Adapun nanti kalau ada yang mengikuti lagi, maka kami sudah berkomitmen untuk tidak menerima peserta tersebut untuk jadi peserta PKD dan di Rosa melainkan nanti kami arahkan untuk bisa mengikuti PKD di kecamatan yang lain, begitu. Karena informasinya ada beberapa kecamatan setelah ini akan melaksanakan kegiatan yang sama, begitu. Ya. Langsung berarti cukup Pak Sekjen, silakan closing statement. Dari Pak Ketua dulu. Pak Ketua, closing statement sekaligus nasihat-nasihat atau untuk bagi kami selaku penyelenggara untuk mensukseskan 2 hari ini. Siap.
harapannya pertama agar PKD angkatan pertama ini mudah-mudahan akan menjadi pintu awal untuk kebangkitan atau memunculkan GP Ansor Dwargung ini bisa lebih besar dan bisa lebih maju. Caranya cuma satu, yaitu adalah lewat kaderisasi. Itu maka semoga bisa istiqomah dalam konteksnya kaderisasi, baik kaderisasi formal, informal, dan non formal, karena hanya itu gerbang di mana agar sahabat-sahabat anak-anak muda yang berpotensi santri dimanapun di area khususnya di Kecamatan Luragung agar bisa diajak, dirangkul supaya hikmat bersama-sama di Gerakan Pemuda Ansor. Tentu ini tidak mudah, saya kira, terutama bagi sahabat ketua sebagai pimpinan di wilayah Luragung ini. Saya hanya bisa mendoakan mudah-mudahan apa-apa yang telah dilakukan oleh sahabat ketua dan sahabat pengurus lainnya ini bisa menjadi apa istilahnya, nilai buat sahabat, khususnya baik untuk pribadinya, keluarganya, juga tentu untuk pondok pesantren ini bisa lebih maju, Amin. Amin. bisa lebih eksis di tengah-tengah masyarakat, dan juga terus berkhidmat di Nahdlatul Ulama, khususnya di Gerakan Pemuda Ansor. Mungkin itu, Kiai. Ya, makasih banyak Pak Ketua. Silakan Pak Sekjen untuk penutupan. Sekaligus. Statementnya yang paling terpenting adalah kita melakukan proses kaderisasi ini tiada lain dan tiada bukan kita pengen aku menjadi santrinya Mbak Syahriat. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Demikian tadi sedikit kita wawancara pra acara sebelum kita menyelenggarakan PKD Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Luragung. Mungkin itu saja dari kami. Mohon doanya semua para kiai, para warga Nahdien, semoga PKD pertama kali di Kecamatan Luragung yang akan kita laksanakan diberikan kemudahan dan kelancaran sampai akhir acara, sampai ke baiat. Amin, amin. Sekian, wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
ini, apakah dengan aswaja sahabat-sahabat yakin bisa masuk surga? Yakin nggak sahabat-sahabat dengan aswaja? Lamun sahabat-sahabat yakin aswaja bisa masuk surga, kenapa sahabat-sahabat yang yakin aswaja bisa membuat Anda kaya? Sederhana itu, kaya itu lebih mudah dicapai daripada surga. Surga itu tidak ada ukurannya. Surga itu tidak ada ukuran, si ini alim misalnya sudah pasti masuk surga nggak? Ya. Si ini haram gadagis pasti masuk surga. Jadi itu tidak pasti. Kalau di dunia itu ukurannya lebih mudah. Jadi kalau ukuran yang mudah saja tidak kita lakukan, kalau di dunia saja kita kalah, bagaimana bisa kita bisa mengangkat dagu bahwa kita akan menang? Itu wajib. Menurut saya, maliyatimu ilahnya bahwa wajib, karena zakatnya wajib berarti di sobat wajib, berarti ikhtiar yang di sobat wajib, berarti lamun orang miskin jadi mustahik gara-gara belal digawe doraka. Coba soknya miskin ya doraka, jika dulu ini akan doraka lebih mana? Cuma ini doraka kenal miskin. Saya pikir hari ini mustahil bukan hanya ada dalam ucapan, tapi harus ada dalam tindakan. Seperti tadi, aswaja Islam mendorong kita untuk menjadi orang yang pintar, maka tunjukkan itu menjadi orang yang rajin belajar. Islam aswaja mendorong kita untuk menjadi orang kaya, tunjukkan itu dalam etos kerja yang lain. Lagi supaya kamu untuk buka pekerjaan, untuk buka pegawaian, untuk buka perusahaan, rekau, baik. Yang keempat itu puasa. Orang kaya itu laparnya saja itu bisa berpahala. Kan puasa itu tidak makan, tidak minum lah ya sebelum waktunya. Artinya makanan minumannya harus ada. Kata puasa. Kalau orang tidak makan, tidak minum karena punya apa-apa itu namanya belangsak. Mengenal berpikir apa puasa itu supaya apa? Supaya kita merasakan saudara-saudara yang tidak kelaparan. Kan siap dong lapar. Jadi orang kaya itu laparnya saja itu berpahala. Orang miskin mati apa elang. Itu kalau puasa paksa, yo puasa paksa orang kaya. Nah, siapa jadi lu puasa aja manu bengat. Yang sesuatu, bilang gue yang kalah. Nah, puasa kamu sudah karena nawar begitu nawar itu bukan rasa lama pahala. Sing ai balasa ya pahala. Nah, itu kayak itu balasa tadi itu aja boleh yo balasa kita seulah. Ya sok jalan ada benimah ya halus bunga apa dia gugulikan. Mau di jalan motor itu boga tapi ada tinggalin mana kan di negara itu maju orang ini maju ayo dari maju kalau kita jadi maju maka tadi etos kerja etos belajar itu harus lebih baik dari yang lain. Jadi buta aswaja orang akan melihat aswaja itu dari kita. Mau aja omongan orang, tapi mengalir ke siapa omongan orang. Kali mahal, mau haji mahal besar. Haji itu mahal. Itulah kira-kira kita. Demi agama mau dijual, bukan yang dijual. Jadi tungguan kali, ayo. Tungguan di sini ya dulu. Agama benar kan itu. Yang tungguan orang haji. Kembali ke buka iman. Diantar ganja. Pak, gue diantar ke mana? Aduh. Banyak begitu. Ini harus diingat. Kaya wajib ya. Kaya itu wajib. Yang wajib itu bukan sampai kaya, tapi ikhtiar untuk menjadi kaya. Saya pikir kita semua sudah punya cukup. Benar pilihan orang yang obat, multilu semua mungkin. Hiji-hiji dan jalan adalah kerja keras. Kalau itu tidak diambil, maka kita sudah kaya. Kita bersyukur karena Allah diberi sehat, yang diberi kesempatan.
Udah nama situasi tidak baik-baik saja. Udah nama situasi tidak baik-baik saja. Kudu atau non sebabnya berarti orang diberi kepercayaan khusus yang memeres di negara, yang memeres di situasi. Kabayang ke lamun orang lahir, alhamdulillah teh geus ideal. Naon coba Tuhan sileun. Lantaran di situasi kan ideal, berarti tidak punya kesempatan untuk memperbaiki situasi. Kalau nonton film Batman atau Superman, asik, memang Superman hadir, ayah penjahat adalah Superman lah. Jadi kalau ayah penjahat, atau sebabnya Superman bermakna, apa yang pers? Di Gotham City misalnya, KB yang makna penjahat, dia salah dia kembali pikir. Nontonan dia Gotham City baik-baik saja, rame muat. Sarua kurang lebih gitu. Jadi kamu deh, ada kayak 10 penjahat, kurang itu atau berarti 10 penjahat versus 1 orang calon pahlawan. Pasti satu hari boleh mah, kayak 10 penjahat, jual kurang jadi 11. Penjahat versus 1 orang calon pahlawan. Pasti emang kuturan apa sih? Kan miskin dan kan bodoh mulai dari ibu gitu kan. Jadi politik nanti setelah kita ya, setelah kita pintar sok obrolin politik, sok terjun ke politik. Bagaimana kita cerita bagaimana memperjuangkan rakyat untuk kurang macam beres. Memperjuangkan kepentingan rakyat. Ini koktar balik Jordan. Politik lah, pokoknya waktu 4 tahun ya. Kamu yang merasa di politiknya, udah caimin ya. Nyalek ke? Enggak yang 2002 apa? Insya Allah yang kiamat. Kayak kita begini ya 2028. So kalau terlibat di politik bisa jadi ayeuna usaha. Enggak tahun 2028 buka cash money 20 miliar. Nyalon ge. Nek nyalon buka modal nanti nyalon buka 20 miliar. Lamun digawe di ayeuna kamu ikhtiar. Lamun aja dong mah itu kan datang 2028 deh. Belum 13. Banyak umur banyak umur sok banyak umur kudu berkualitas, pakai waktu sekuat-kuatnya, sepeak-peaknya jangan. Hidup harus dipertaruhkan, hidup harus diperjuangkan, karena hidup yang tidak dipertaruhkan itu hidup yang tidak layak untuk kita lakukan. Itu tak semama saya guna Sokrates. Apa Sokrates? Saya Sokrates. Tejelman ini kuat sekali. Dengan abijah, ya Sokrates kawan wae namanya, wae anu kawin. Lamun boga pamajikan anu alus berbahagia, lamun boga pamajikan anu goreng bakal jadi filosof. Orang yang menganggap itu adalah kata-kata bijak. Padahal curhat. Kamu ditanya teh, kunaon bapak jadi filosof? Pamajikan aja. Jadi filosof itu pamajikan aja cerewet. Jadi buat apa curhat ya? Tak tahu. Jadi ya tadi lah. Jadi kok dakwah Quran.
Action.